Gadis itu melepas baju begitu dia sampai di rumah. Sedikit yang mereka tahu bahwa semua ini diambil oleh anak kucing di bawah tempat tidur. Lihat di mata. Tunggu sampai gadis itu masuk ke kamar mandi untuk mandi. Anak kucing di bawah tempat tidur mengulurkan tangannya, mencuri penutup mata kecil gadis itu. Detik berikutnya, Kitty berubah menjadi pria tampan. Saat gadis itu sedang mandi, saya tidak percaya ada seorang pria di rumah. Pria berjalan perlahan ke pintu, ingin mencoba membuka pintu dan keluar. Pada saat ini, gadis keluar dari kamar mandi. Untungnya gadis itu tidak menemukannya, karena pria itu berubah menjadi anak kucing lagi. Tapi anak kucing itu semakin lengket. Bahkan ketika orang pergi tidur, dia akan pergi tidur dan tidur dengan mereka. Tidak hanya itu, di tengah malam, dia memanfaatkan Xiuya untuk tertidur. Dia menyelinap keluar dari kamar. Tanpa diduga, ayah Xiuya mengetahuinya. Sang ayah mengikuti suara itu sampai dia menemukan ruang penyimpanan. Saya terkejut ketika saya membuka pintu. Pagi selanjutnya, ayah memberitahu Xiuya bahwa dia terkejut tadi malam. Saya pikir ada pencuri di rumah. Xiuya mengatakan bahwa ini dibina oleh seorang teman di sini. Tahan saja selama beberapa hari. Kemudian tunggu Xiuya pergi bekerja. Anak kucing menjadi manusia, mulai mencari makan di rumah. Tapi saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara dari kamar ayahnya. Jadi saya berjalan dan membuka pintu. Ditemukan ayah pingsan. Anak kucing itu segera menggendongnya dan berlari keluar pintu. Untungnya, penjaga komunitas mengenali ayah saat ini. Segera panggil ambulans. Aman untuk mengirim ayah ke sana. Tunggu sampai penjaga berbalik lagi. Tapi ternyata pria itu sudah pergi. Ternyata pria itu telah berubah kembali menjadi anak kucing. Di sisi lain, Xiuya juga menerima telepon dari rumah sakit. Aku bergegas ke sisi ayahku. Melihat ayah aman dan sehat, Xiuya menghela nafas lega. Tapi anehnya, ayah tidak tahu siapa yang mengirimnya ke rumah sakit. Anak kucing jongkok sendirian di tempat sampah di malam hari, untuk menunggu kedatangan Tuan Xiuya. Apa yang tidak diharapkan adalah, selama Xiuya muncul, dia akan secara otomatis berubah menjadi humanoid. Tapi Xiuya tidak mengenalnya sama sekali. Dia seperti santo pelindung, selalu di sisi Xiuya. Di malam hari, Xiuya perlahan terbiasa dengan kehadirannya. Saya tidak lagi benci berbagi tempat tidur dengannya. Hari berikutnya, Xiuya dan ayahnya pindah ke rumah baru. Sebelum Xiuya pergi bekerja, mereka juga akan dengan hati-hati menyiapkan makanan dan air untuk kucing. Dan buka buku catatan dan mainkan Piala Dunia untuknya. Sebelum berangkat, nyalakan semua lampu di rumah terlebih dahulu. Khawatir bekerja lembur di malam hari dan pulang terlalu larut, anak kucing takut di rumah sendirian. Nyonya rumah yang begitu perhatian membuat anak kucing sangat tersentuh. Tapi saat ini, kita mengetahui bahwa Xiuya sedang terburu-buru untuk keluar dan lupa membawa ponselnya. Jadi dia buru-buru mengejarnya dengan ponselnya. Tepat ketika Xiuya naik bus, dia masukkan kembali ponsel ke dalam tas Xiuya. Kemudian perhatikan dia pergi. Ketika bus berangkat, pria tampan yang berwujud manusia berubah kembali menjadi anak kucing. Lalu berlari pulang sendirian. Tapi anak kucing itu tidak ditemani oleh pemiliknya. Bosan seharian, sulit untuk menunggu sampai tuannya akan pulang kerja. Tapi di luar sedang hujan. Kucing itu tiba-tiba merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Xiuya berada di bus pulang kerja. Anak kucing khawatir tentang keselamatan pemiliknya. Jadi saya mengambil payung saya dan berjalan keluar rumah. Pada saat ini, Xiuya juga tiba. Xiuya yang baru saja turun dari bus sangat malu. Tanpa payung, saya hanya bisa memegang ransel di kepala saya. Tetapi bahkan tidak beberapa langkah, dia menabrak seorang pria tampan dengan payung. Xiuya perlahan mengangkat kepalanya. Saya langsung terpikat setelah melihat pria tampan di depan saya. Sayangnya itu bukan kucing. Ini mantan pacar Suyeon, Willow. Keduanya perlahan berjalan melewati anak kucing seperti ini. Hati kucing itu hancur. Begitu Xiuya pulang, mencari anak kucing kemana-mana. Lihat dia basah. Aku akan menghapusnya untuknya. Perhatikan dia tidak makan atau minum sepanjang hari. Dia bahkan menuangkan susu untuknya. Pada saat ini, Xiuya tiba-tiba berpikir untuk menamai anak kucing itu. Disebut Hong Chao. Xiuya mengatakan bahwa Hong Chao berarti memerah. Karena hujan, Xiuya demam di tempat kerja. Jadi tertidur. Ketika anak kucing melihatnya, dia langsung berubah menjadi dewasa. Letakkan Xiuya di tempat tidur. Lalu buka jendela. Jangkau untuk menangkap hujan di luar. Lalu dia meletakkan tangannya di dahi Xiuya untuk membantunya menenangkan diri. Mungkin inilah metode penyembuhan unik dari orang-orang bintang kucing. Hari berikutnya, ketika Xiuya bangun, dia menemukan bahwa anak kucing itu telah pergi. Jadi saya berlari keluar untuk mencari. Menemukan anak kucing bersembunyi di atap rumah mantan pacarku. Xiuya tidak bisa mengurus banyak itu. Saya hanya ingin menyelamatkan anak kucing. Jadi saya mengambil tangga dan memanjat. Tetapi ketika saya naik, saya menemukan bahwa anak kucing itu melompat turun dengan sendirinya. Sangat sibuk. Tapi saat Xiuya hendak menuruni tangga, tidak sengaja menginjak udara. Seluruh orang jatuh lurus ke bawah. Titik kritis. Anak kucing muncul. Karena tidak tahu kapan akan menjadi tampan. Tepat ketika Xiuya dan mantan pacarnya hendak berciuman. Hanya, Xiuya tidak tahu saat ini bahwa seorang pria berubah dari anak kucing, tapi salah mengira dia anak ibu tiri. Dan Xiuya harus memanggilnya saudara, kakak. Tapi tak lama kemudian, Xiuya mengetahui bahwa pria ini cacat mental. Xiuya sedang menyetrika pakaian. Dia mengambil setrika dan membuat pancake untuk dimakan. Xiuya menggunakan belas untuk mengeriting rambutnya. Dia masih membuat pancake. Tidak hanya itu, hari ini Xiuya pergi ke supermarket dengan anak kucingnya untuk membeli bahan makanan. Tanpa diduga, dia melihat ikan hidup besar yang dibesarkan di tangki ikan. Dia langsung mengulurkan tangan dan mengambil ikan, lalu masukkan ke dalam kotak. Xiuya terkejut sejenak. Biarkan dia cepat dan dapatkan ikannya kembali. Tapi dia bilang dia suka makan ikan. Xiuya yang tak berdaya harus membuang ikan itu sendiri. Lalu katakan padanya, ikan segar di sini. Tidak perlu siaran langsung. Jadi anak kucing dengan senang hati berlari untuk mendapatkan banyak. Bisa menunggu sampai pembayaran. Xiuya ingin membayar hanya untuk apa yang dia butuhkan. Tapi saya dengar dia bilang dia tidak punya uang. Dia benar-benar putus asa. Xiuya hanya bisa membayar bersama. Di malam hari, Xiuya menemukan mantan pacarnya. Tanyakan padanya apa hubungan antara keduanya. Mengapa selalu panas dan dingin bagiku? Jangan terus berpikir untuk melarikan diri. Katakan padaku apa saja. Kenapa aku tidak bisa? Kenapa aku tidak bisa menjadi kekasihmu?
Ceritakan. Lihat, Willow berkata, aku hanya ingin berteman dengannya. Dengar sini. Sylvia sangat sedih. Ternyata mereka putus karena anak kucing. Ketika mereka sedang jatuh cinta, Willow bergegas menemui Sylvia, menemukan anak kucing ini di jalan. Dan ini adalah shal yang kebetulan dipakai anak kucing itu. Willow salah mengira Sylvia tidak bertanggung jawab meninggalkan kucing di pinggir jalan. Dan Willow dengan kejam ditinggalkan oleh orang tuanya sejak dia masih kecil. Itu sebabnya dia paling membenci pria ini dalam hidupnya. Tapi juga karena ini, dia dihantui. Tapi dia tidak tahu bahwa dia telah salah memahami Sylvia, karena dia baik hari itu, memberikan shal kepada seorang anak kecil. Dan shal pada anak kucing itu juga dibawa oleh anak laki-laki itu. Sylvia yang patah hati terus menangis begitu dia sampai di rumah. Kucing itu sangat sedih ketika melihatnya. Tapi ketika Sylvia ingin memeluknya, dia tanpa henti melarikan diri. Tapi dia benar-benar berlari untuk berubah kembali menjadi bentuk manusia. Ini bisa lebih menghibur Sylvia. Jika aku manusia. Gadis bilang dia ingin makan buah beras. Setelah anak kucing mendengar, lari ke atas segera, kemudian turun sebagai pria kecil yang tampan. Beritahu Sylvia ayo makan buah beras bersama. Sylvia sangat senang. Saya pikir pria bisa membaca pikiran. Dia tahu apa yang dia pikirkan. Tapi sayangnya, Sylvia berpikir bahwa hari ini adalah hari Senin. Harus pergi bekerja. Saya tidak bisa langsung makan buah beras. Segera, dia datang ke perusahaan. Sylvia menemukan rekan. Katakan padanya bahwa kamu telah memutuskan untuk mencoba dan melupakan mantan pacar kamu. Dan biarkan rekan pria membantunya memperkenalkan Kecan Buta. Dan anak kucing di sisi lain berkeliaran di luar sendirian. Tiba-tiba tertarik dengan baunya. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa itu adalah ikan bakar favoritnya. Setelah kamu memasuki toko, dia memesan banyak ikan bakar. Tapi di check out, dia tidak punya uang untuk membayar. Ini bisa membuat bos marah. Tanpa pilihan apapun, bos harus menahannya sebagai pelayan. Karena anak kucing itu sangat tampan. Ada semakin banyak pelanggan wanita di toko. Bos langsung senang. Dan secara tidak terduga, toko ini sebenarnya dimiliki oleh rekan laki-laki Sylvia. Setelah dia menemukan anak kucing itu, segera datang dengan rencana. Itu untuk mengatur agar dia pergi kencan buta dengan Sylvia. Jadi keesokan harinya, Sylvia datang ke tempat kencan sesuai kesepakatan. Tiba-tiba dia menemukan bahwa anak kucing itu datang ke sini juga. Tapi tak satu pun dari mereka yang tahu. Kencan buta mereka adalah satu sama lain. Setelah lama menunggu, tak satu pun dari mereka melihat orang lain datang. Sylvia mengerti dalam sekejap, apakah dia baru saja datang untuk menciumnya? Sylvia bertanya padanya, apakah Dosik mengirimmu ke sini? Anak kucing mengangguk sambil tersenyum. Sylvia putus asa. Ciuman yang langka. Cium aku. Kencan buta. Kemudian keduanya memutuskan untuk makan malam bersama. Dua orang berjalan di jalan berbicara dan tertawa, seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Keduanya masih bermain tebak-tebakan di jalan. Tebak dengan benar untuk mendapatkan boneka. Sylvia ingin bermain, jadi saya mencoba 3 kali. Tapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Sylvia meminta anak kucing untuk mencobanya juga. Tanpa diduga, kucing itu langsung menebaknya. Tapi bos saat ini jelas sedikit tidak yakin. Anak kucing itu harus pergi. Pada akhirnya, semua boneka dimenangkan oleh mereka. Mereka berdua pulang dengan gembira. Tapi tepat di pintu, mereka bertemu Willow. Selalu memamerkan bonekanya, tapi pohon Willow sepertinya tidak peduli. Ekspresi yang sangat serius. Melihat ini, Sylvia harus membawa anak kucing itu dan bersiap untuk pulang. Tapi tiba-tiba aku mendengar Willow berkata, saya menemukan seseorang yang mau mengadopsi anak kucing. Kucing siapa yang mau adopsi? Adalah pecinta kucing. Pria itu sudah mengatakan bahwa dia akan datang dan menjemputnya besok malam. Besok, setelah Sylvia mengetahui bahwa Liu Su akan mengirim anak kucing itu pergi, tidak bisa tidur sepanjang malam. Mulailah mencari anak kucing pagi hari, tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Lagi pula, kita sudah bersama begitu lama. Sylvia telah menjadikannya bagian dari kehidupan. Jadi saya pergi ke kamar anak kucing pagi-pagi dan memanggilnya. Biarkan dia membantu mengepak barang bawaan anak kucing. Apa yang tidak diketahui Sylvia adalah, pria di depanku adalah anak kucing. Karena itu harus dalam bentuk manusia. Item yang digunakan oleh dia. Jadi dia menaruh segala sesuatu tentang Sylvia. Masukkan semuanya ke dalam karton. Tetapi tidak mungkin untuk menentukan dengan komputer. Lalu dia memasukkan telepon lagi. Sylvia tercengang. Tanyakan padanya bagaimana anak kucing itu bisa menggunakan telepon. Lebih lucu, pria itu juga memasang penutup mata kecil Sylvia di dalamnya. Hai. Betapa gilanya. Hari berikutnya, anak kucing pergi ke toko ikan bakar untuk bekerja paruh waktu, hanya untuk mendapatkan uang saku. Kemudian berlari untuk membelikan Sylvia kue nasi goreng favoritnya. Sylvia di sisi lain pulang dari kerja, menemukan anak kucing hilang. Jadi saya buru-buru melihat sekeliling. Ketika dia mendengar beberapa siswa mengatakan ada kucing mati di sana, tiba-tiba langit runtuh. Dia bergegas untuk memeriksa. Lihatlah gundukan di depanmu. Dia mulai menangis. Tetapi ketika saya membuka kotak itu dan menemukan bahwa kucing di dalamnya bukan banjir, langsung lega. Meskipun dia dulu membenci kucing, tetapi selama waktu siang dan malam ini, baru saat itulah Sylvia menyadari bahwa dia semakin menyukai kucing itu. Kemudian, anak kucing pulang dengan kue nasi goreng. Mengetahui bahwa Sylvia tidak ada di sana, tapi pohon Willow datang untuk memberitahunya. Pemilik angkat baru telah tiba. Kemudian anak kucing itu berbohong padanya dan berkata, kucing hilang. Willow bertanya apa maksudnya. Begitulah kucing. Kapan waktunya berangkat? Akan pergi secara otomatis. Setelah mengatakan itu, anak kucing itu berbalik dan pulang. Sylvia, yang kembali ke rumah, juga kebetulan bertemu dengan pohon Willow di pintu. Willow menyalahkannya karena tidak optimis tentang kucing. Sylvia sangat sedih, mengatakan bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja. Tapi Willow tidak berpikir begitu. Sylvia yang patah hati kembali ke rumah. Secara tidak sengaja menemukan bahwa kucing itu sudah berbaring di tempat tidur. Sylvia dengan penuh semangat memeluknya di lengannya. Mulai menangis keras. Hari berikutnya, Willow menemukan kucing setelah ditemukan. Berniat untuk mengirimnya pergi. Dia ditolak oleh Sylvia.
Maaf aku tidak bisa memberimu. Jangan kamu benci kucing.